Senu pun memandangi lukisan di sana cuy. Lalu dia pun mengatakan, "Apa kamu lihat-lihat? Apakah kamu tidak percaya sama aku?" Senu pun langsung mengambil cat itu cuy, sehingga cat itu pun langsung terpental sehingga mengenai lukisan yang lainnya. Senu pun tidak tahu lukisan itu sangat mahal. Lalu anak sultan ini pun terbangun dari tidurnya. Ternyata penyakitnya kumat cuy. Dia pun kejang-kejang dan Senu pun mendengar dari kamarnya. Ternyata anak sultan itu sudah menjerit-jerit. Senu pun langsung menghampiri anak sultan itu cuy. Senu pun sangat panik dengan keadaannya. Lalu dia melihat bahwasanya anak sultan itu sudah kejang-kejang. Dia pun langsung mendatanginya. Suhu badannya pun sangat panas. Dia pun langsung mengambil kain untuk mengompres badannya. Senu pun sangat khawatir dengan keadaan anak sultan itu. Dia pun sangat panik. Lalu dia pun langsung mengompres badannya dan mencoba untuk menenangkan anak sultan itu. Senu pun tidak tahu bahwasanya anak sultan itu mengidap penyakit dan selalu kejang-kejang setiap malam karena efek obat dan juga masa lalunya yang sangat kelam. Karena keadaan tidak membaik, Senu pun langsung menggendongnya ke kursi roda. Senu pun langsung membawanya dengan mobil dan membawanya jalan-jalan cuy, agar anak sultan ini lebih tenang dan anak sultan ini pun langsung sembuh. Anak sultan pun merasa selama ini tidak ada yang pernah melakukan hal itu, hanya Senulah yang telah melakukannya. Anak sultan ini pun tersenyum bahagia karena hatinya sekarang sudah tenang. Anak sultan ini pun sudah menganggap Senu seperti sahabatnya sendiri cuy. Senu pun mengajaknya untuk jalan-jalan. Akhirnya anak sultan ini pun terkejut melihat apa yang dilakukannya. Dia pun menyewa motor untuk membawanya jalan-jalan. Anak sultan ini pun terkejut karena baru kali ini dia dibawa jalan-jalan naik motor. Senu pun ingin membuat suasana baru. Lalu dia pun mengatakan, "Ini adalah kehidupan dan ini adalah kebahagiaan. Walaupun kita punya banyak uang dan harta, kita belum tentu bahagia, karena bahagia itu datang dari hati dan juga pikiran." Anak sultan pun merasa tenang dan begitu bebas. Selama ini dia selalu terkurung di rumahnya karena keadaan dia yang lumpuh. Semenjak itu Senu dan anak sultan itu semakin dekat cuy, dan Senu pun terlihat menikmati kerjaan itu. Senu pun membawa anak sultan ke warung makan cuy. Anak sultan itu pun baru ke tempat itu. Lalu dia pun mencoba makanan itu untuk pertama kalinya. Wajahnya pun langsung berubah seketika. Senu pun mengira bahwasanya dia kepedasan. Ternyata anak sultan itu ketagihan sama makanan itu cuy. Senu pun langsung menyuapinya sambil diberikan cabai, sehingga dia pun kepedasan cuy, sampai air matanya pun langsung keluar. Mereka pun nampak sangat bahagia. Anak sultan ini pun merasa pelayan itu memberikan warna baru di hidupnya. Dia adalah sahabat sejatinya cuy. Lalu Senu pun langsung memamerkan hasil lukisannya, dan anak sultan ini pun tidak mau membuatnya kecewa. Dia pun memujinya cuy dan berkata, lukisan itu sangat bagus dan harganya pasti mahal. Lalu asisten anak sultan ini pun terpaksa memujinya karena anak sultan itu menyuruhnya, dan dia pun menyuruh sahabatnya untuk membeli lukisan itu cuy. Anak sultan pun mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya lukisan itu dari London. Lalu dia pun menyuruh untuk membelinya, dan sahabatnya pun memujinya cuy. Dia pun mengatakan bahwasanya lukisannya sangat bagus karena dia ingin menjaga perasaan dari sahabatnya itu juga. Padahal lukisan itu tidaklah bagus. Senu pun langsung dipanggil sama anak sultan itu cuy. Lalu dia pun langsung memberikan sesuatu kepada Senu. Ia pun langsung membuka amplop itu. Ternyata isinya uang yang sangat banyak cuy. Anak sultan itu mengatakan bahwasanya lukisanmu telah dibeli oleh orang, dan Senu pun begitu terkejut. Lalu Senu pun langsung memberikan uang itu kepada ibunya yang dititipkan ke pamannya. Pamannya pun mengatakan bahwasanya uang ini adalah dari anak laki-lakimu dan ia pun telah bekerja. Namun ibunya pun masih memandang rendah anaknya itu cuy, karena yang dia tahu anaknya itu hanya mencuri. Dia pun mengira uang itu adalah hasil dari curiannya. Ibunya pun tidak mau menerimanya, dan dia pun bahkan membuang uang anaknya itu, sehingga Senu pun yang melihatnya sangatlah sedih. Ibunya sendiri membuang hasil dari jerih payahnya. Akhirnya Senu pun pergi dari rumahnya dengan wajah sangat sedih. Lalu dia pun melihat adiknya itu sedang diantar oleh orang yang sangat berandalan. Senu pun mencoba untuk menegur adiknya dan menasehatinya, tapi adiknya pun masih juga melawan cuy. Dia pun mengatakan, "Abang saja dulu seperti itu." Dan Senu pun hanya bisa terdiam. Keluarganya itu pun selalu mandangnya rendah, dan dia pun tidak ada harganya di mata keluarganya. Melihat Senu yang terlihat banyak pikiran, asisten anak sultan ini pun mencoba untuk menghiburnya, namun dia tidak mau diganggu, sembari mengatakan bahwasanya masalahnya itu tidak akan ada yang bisa menyelesaikannya. Lalu Senu pun dapat telepon dari temannya bahwasanya adik perempuannya itu mau kawin lari, dan Senu pun langsung pergi mendatangi adiknya itu. Dia pun sangat marah cuy. Lalu dia pun langsung datangi temannya itu. Temannya pun langsung menunjukkannya. Akhirnya Senu pun langsung mendatanginya dengan wajah sangat marah. Lalu dia pun mendatangi calon prianya itu dan langsung menariknya. Senu pun langsung mau menghajar calon prianya itu, namun adiknya itu langsung mencoba untuk menghalanginya. Adiknya pun malah mendorongnya. Lalu adiknya pun mengatakan, "Apa hakmu untuk menghalangiku untuk menikah? Gunamu apa di keluarga ini?" Dia pun mengatakan bahwasanya memang dia mau kawin lari karena di rumahnya tidak ada yang peduli dengannya. Sedangkan kamu, abangku, apa berani ngomong sama orang tua dari pihak laki